Ya, kita bahas contoh soal yang kedua. Ada putri salon dan spa. Ini contoh metode tidak langsung. Diketahui perubahan neraca putri salon dan spa dan laporan laba ruginya. Kita diminta untuk membuat laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, di sini ada perubahan neraca dari putri salon dan spa dari 1 Januari dan 31 Desember 2020. Nah, dari di sini itu data awal dan di sini data akhir. Nah, biasanya di soal itu diketahui ini saja dan kita diminta untuk menganalisis ini tuh dari awal dan akhir itu ada bertambah atau berkurang kayak gitu. Nah, tapi di sini sudah disediakan perubahannya beserta sumber dana dan penggunaan dana. Nah, sumber dana dan penggunaan dana ini hanya untuk memastikan saja apakah di perubahan ini sudah balance atau belum. Jadi ini tuh hanya untuk memudahkan dalam laporan arus kas. Nah, kita bisa dilihat di sini ya, neracanya itu bertambah semua. Dari awal ke akhir itu bertambah semuanya. Nah, lalu di sini diketahui laporan laba rugi. Nah, di metode tidak langsung itu kita butuhkan adalah laba bersih. Jadi laba bersih ini kita gunakan di laporan arus kas di metode tidak langsung. Nah, dari kedua data ini, perubahan neraca dan laporan laba rugi, kita bisa menyusun laporan arus kas. Nah, sama seperti metode langsung, di laporan arus kas, metode tidak langsung juga sama, ada arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pembiayaan, beserta penerimaan dan pengeluarannya juga. Tapi ada laba bersih. Nah, laba bersih ini kita dapatkan dari laporan laba rugi ya. Nah, ini laba bersih 15 juta kita dapatkan dari laporan laba ruginya 15 juta. Jadi kita tuliskan di sini 15 juta. Lalu arus kas dari aktivitas operasional kita identifikasi dari perubahan neraca ya. Nah, ingat kalau arus kas dari aktivitas operasional itu yang kita perhatikan adalah apa? Aktiva lancar dan kewajiban lancar. Nah, jika aktiva lancar itu bertambah, maka akan mengurangi di laporan arus kas ya. Tapi kalau kewajiban lancar itu bertambah, maka juga akan menambah di laporan arus kas. Karena ini datanya bertambah semua, berarti kalau di penerimaan yang menambah laporan arus kas itu apa? Kewajiban ya. Nah, berarti kita cari ini, kewajiban adanya utang usaha. Nah, ini bertambah 5 juta. Berarti ini termasuk ke dalam penerimaan arus kas dari aktivitas operasional. Bertambahnya utang usaha sebesar 5 juta. Nah, untuk pengeluarannya berarti kebalikannya ya. Kalau mengurangi laporan arus kas, berarti itu jika aktiva lancar bertambah. Nah, aktiva lancar yang bertambah itu apa? Ada piutang usaha ya, 5 juta. Nah, berarti kita tuliskan di sini pengeluaran bertambahnya piutang usaha sebesar 5 juta. Nah, dari sini kita dapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasional itu 15 juta, ditambah 5 juta, dikurangi 5 juta. Jadi hasilnya adalah 15 juta. Lalu, yang selanjutnya adalah arus kas dari aktivitas investasi. Nah, investasi kita perhatikan, yang harus kita perhatikan apa? Aktiva tetap. Nah, sama seperti aktiva lancar, yang menambah laporan arus kas itu jika aktiva tetapnya itu berkurang. Dan jika mengurangi laporan arus kas, berarti itu aktiva tetapnya itu bertambah. Nah, di sini yang bertambah itu adalah peralatan ya. Peralatan bertambah sebesar 10 juta. Nah, berarti di sini kita tuliskan pengeluaran bertambahnya peralatan sebesar 10 juta. Maka arus kas bersih dari aktivitas investasinya adalah min 10 juta. Nah, kenapa bertambahnya peralatan ini mengurangi kas? Karena dengan bertambahnya peralatan kan kita membeli peralatan ya. Nah, berarti kan kita mengeluarkan kas. Nah, makanya bertambahnya peralatan itu akan mengurangi laporan arus kas. Jadi di sini arus kas bersih dari aktivitas investasi itu min 10 juta. Lalu arus kas dari aktivitas pembiayaan. Nah, di arus kas dari aktivitas pembiayaan itu yang kita perhatikan apa? Modalnya ya. Nah, jadi kita
bisa nih mencari prive dari perubahan neraca dari data awal dan data akhir ini, kita bisa mencari privenya. Gimana caranya? Nah, mencari prive itu, kalau tidak diketahui laporan perubahan ekuitas ya, kita bisa mencari privenya sendiri dengan cara di sini. Caranya itu, modal awal 300.000 ditambah dengan laba bersih di laporan laba rugi itu 15 juta. Dikurangi dengan modal akhir 313 juta. Nah, jadi 300 juta ditambah 15 juta, 315 juta dikurangi 313 juta. Hasilnya adalah 2 juta. Nah, maka kita bisa dapatkan nih privenya pengambilan pribadi sebesar 2 juta. Nah, jadi arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan itu adalah min 2 juta ya. Karena hanya ada pengeluaran saja. Nah, lalu dari hasil arus kas bersih dari aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan, kita jumlahkan ya. 15 juta ditambah min 10 juta ditambah min 2 juta atau 15 juta dikurangi 10 juta atau dikurangi 2 juta. Itu hasilnya adalah 3 juta. Nah, karena ini tidak min ya, 3 juta berarti ini merupakan penambahan kas bersih. 3 juta. Nah, ini penambahan kas bersih 3 juta, ini harus sama dengan di sini bertambahnya perubahan dari kas. Dari awal dan akhir itu bertambahnya 3 juta. Nah, ini harus sama ya, 3 juta dengan penambahan kas bersih di laporan arus kas ini harus sama 3 juta. Nah, untuk mencocokkan, kita tuliskan saldo kas awal 100 juta. Nah, ini 100 juta tambah 3 juta harus sama dengan saldo kas akhir di sini, 103 juta. Nah, ini hasilnya sama ya, 103 juta. Nah, seperti itu. Ini contoh untuk metode tidak langsung. Contoh yang pertama ya.